Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Afifah. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Opini Audit tahun sebelumnya terhadap Opini Audit Going Concern di perusahaan manufaktur di PIE tahun 2017 sampai dengan 2019. Kajian pustaka. Yang pertama, Opini Audit Going Concern. Asumsi going concern merupakan asumsi di mana suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi, di mana laporan keuangan disusun untuk basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bertujuan untuk melikuidasi entitas atau memberhentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Menurut SAP, tahun 2001 mengenai opini audit going concern merupakan suatu opini yang dikeluarkan untuk memastikan keberlangsungan hidup suatu perusahaan oleh seorang auditor. Menurut Ernest, terdapat beberapa faktor yang menimbulkan adanya ketidakpastian mengenai kelangsungan perusahaan. Antara lain, yang pertama, adanya kerugian usaha yang besar terjadi secara berulang atau mendapat masalah kekurangan modal. Yang kedua, adanya ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, adanya permasalahan seperti bencana alam, masalah buruh, tidak biasa atau kehilangan pelanggannya. Yang keempat, adanya masalah hukum yang dapat mengancam operasional dari perusahaan. Yang kedua, kondisi keuangan. Kesehatan suatu perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangannya. Menurut Sartomo, analis keuangan yang terdiri dari analisis rasio keuangan, analisis kelemahan, dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai dari prestasi manajemen masa lalu beserta prospek di masa depan. Dengan menggunakan rasio keuangan dapat memberikan indikasi apakah suatu perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau buruk. Ketika kondisi dari suatu perusahaan buruk, maka kemungkinan perusahaan mendapatkan opini audit going concern dapat terjadi, sehingga terdapat pengaruh kondisi keuangan terhadap audit going concern. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan. Menurut Taswan, pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset di mana pertumbuhan aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhan yang akan datang. Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba tinggi cenderung mempunyai laporan keuangan sewajarnya, sehingga untuk mendapatkan opini yang baik akan berpeluang lebih besar. Jadi, pertumbuhan perusahaan merupakan suatu skala untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya secara keseluruhan. Terdapat pada peneliti sebelumnya yaitu Santosa dan Wadari yang menyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, maka akan semakin kecil kemungkinan penerimaan opini audit going concern-nya. Yang keempat, opini audit tahun sebelumnya. Opini audit tahun sebelumnya merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor di tahun sebelumnya atau opini yang diterima oleh audit pada tahun sebelumnya. Jadi, di dalam mengeluarkan opini audit going concern, seorang auditor dapat memperhatikan opini yang dikeluarkan di tahun sebelumnya. Jika auditor mengeluarkan opini going concern di tahun sebelumnya, hal ini akan memperbesar kemungkinan opini tersebut dikeluarkan kembali oleh auditor. Tausadiah dan Al-Murni menyatakan audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan audit going concern, dan juga Santoso dan Wadari menyatakan audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap penerimaan audit going concern. Review penelitian terdahulu. Penelitian pertama, Halimah Tusadiah dan Siti Al-Murni di tahun 2020 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdapat di PIE tahun 2017-2019. Variabel yang digunakan yaitu variabel dependen, opini audit going concern. Sedangkan untuk variabel independen yaitu probabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya. Dari penelitian yang mereka lakukan, hasil yang diperoleh yaitu secara parsial, probabilitas, solvabilitas, dan juga ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern. Sedangkan untuk opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Penelitian kedua, yaitu Surani Ginting dan Linda Suryana di tahun 2014 dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern pada perusahaan manufaktur di perusahaan efek Indonesia.
Variabel yang mereka gunakan yaitu variabel dependen, opini, audit, going concern. Sedangkan untuk variabel independen yaitu ukuran perusahaan, kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor. Dari penelitian yang mereka lakukan, hasil yang diperoleh yaitu untuk secara simultan, ukuran perusahaan, kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap opini, audit, going concern. Sedangkan secara parsial, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini, audit, going concern. Sedangkan untuk kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor berpengaruh pada opini, going concern. Penelitian ketiga yaitu Arga, Fajar Santosa, dan Linda Kusumaning Wedari di tahun 2007 dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini, audit, going concern. Yang variabel yang mereka gunakan yaitu variabel dependen, opini, audit, going concern, variabel independen, kualitas audit, kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian yang mereka lakukan yaitu secara simultan, kualitas audit, kondisi keuangan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern. Secara parsial, ADTR, EATGR tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern, sedangkan Z68, S78, dan SES berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern, sedangkan untuk XZMIN dan PRIOAP berpengaruh positif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern. Konseptual dari penelitian yang saya buat yaitu di mana variabel independen terdiri dari kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dengan variabel dependen yaitu opini audit going concern. Hipotesis yang dapat muncul yaitu hipotesis pertama, kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Hipotesis kedua, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Dan hipotesis ketiga yaitu opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.